DPR terima audiensi masyarakat sipil terkait revisi Undang-Undang TNI. IHSG anjlok, Dasko pimpin rombongan DPR ke Bursa Efek Indonesia. Kemenhub segel belasan bangunan liar di Gunung Salak Endah. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali kami menyapa malam hadir menemani Anda pada malam hari ini dengan sejumlah informasi lainnya. Dan seperti biasanya pemirsa, selain 4 informasi tadi, kami juga memiliki sejumlah kegiatan dan juga kebijakan dari Menteri Kabinet Merah Putih. Kami juga akan hadirkan informasi seputar peristiwa dan berita olahraga bersama saya Tiara Dianti. Dan saya Dewi Manik, simak informasi menyapa malam untuk Anda. Pemirsa, kita awali informasi menyapa malam. Pimpinan DPR Dasko bersama Komisi 1 menerima audiensi dari masyarakat sipil yang menyuarakan penolakan terhadap revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI pada Selasa pagi. DPR memastikan komunikasi yang dilakukan dengan masyarakat sangat intens dilakukan, khususnya saat DPR tengah melakukan pembahasan atau merevisi undang-undang. Masyarakat sipil melakukan audiensi kepada pimpinan DPR dan Komisi 1 terkait penolakan revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Wakil Ketua DPR Dasko mengatakan bahwa dalam pertemuan itu berlangsung hangat sehingga menghasilkan titik permasalahan. Dasko menyebut pertemuan ini bukan kali ini saja, melainkan telah dilakukan secara intens. Oleh karena itu nantinya parlemen akan tetap terus melakukan pertemuan setiap membahas revisi undang-undang. Ya, tadi kita sudah lakukan audiensi dengan teman-teman dari koalisi masyarakat sipil. Pertemuan tadi berjalan dengan hangat, lancar, diskusi dan dialog yang membangun dan ada kesepahaman dari kedua belah pihak. Insya Allah saya pikir ada titik temu dan kita akan lakukan ini tidak cuma kali ini untuk kemudian setiap pembahasan revisi undang-undang. Demikian. Tadi beberapa poin apa yang inspirasi? Nanti kalau poin ini nanti dari pimpinan Komisi 1 dan teman-teman koalisi masyarakat sipil yang akan menyampaikan di sini. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Direktur Amnesty International Indonesia Usmat Hamid juga mengungkapkan dialog bersama dengan pimpinan DPR terkait dengan revisi Undang-Undang TNI berjalan dengan baik. Dan dirinya juga mengapresiasi DPR yang sudah mendengarkan aspirasi masyarakat perihal revisi undang-undang tersebut. Tadi juga ditekankan kembali oleh Pak Dasko dalam akhir pertemuan bahwa kita sama-sama setuju untuk mencegah kembalinya duifungsi militer melalui Undang-Undang TNI dan tegaknya supremasi sipil. Kurang lebih itu yang bisa saya simpulkan. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Menko Polhukam Budi Gunawan menegaskan revisi Undang-Undang TNI bukan untuk mengembalikan duifungsi TNI. Namun RUU TNI justru untuk meningkatkan profesionalitas TNI. Menko Polhukam meminta agar masyarakat tidak perlu khawatir akan RUU TNI yang dibahas oleh DPR RI. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan mengatakan, RUU TNI yang saat ini dibahas oleh DPR adalah untuk meningkatkan profesionalitas TNI. Budi menyebutkan revisi tersebut disesuaikan untuk meningkatkan profesionalisme TNI, khususnya dalam menjalankan tugas pokoknya di bidang pertahanan negara. Budi menjelaskan perubahan tersebut juga mengatur dengan lebih jelas penempatan prajurit TNI di kementerian dan lembaga negara sesuai dengan kebutuhan. Budi meminta masyarakat tidak perlu khawatir karena revisi tersebut tidak akan mengembalikan duifungsi TNI seperti di era sebelumnya. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh pemerintah terkait dengan revisi Undang-Undang TNI ini, hanya dalam lingkup 3 pasal saja yang dirubah. Yang pertama pasal 3 terkait tentang kedudukan dan koordinasi TNI di bawah Kementerian Pertahanan. Itu yang pertama. Yang kedua, pasal 53 yang mengatur tentang usia pensiun.
ada rentang usia pensiun yang diatur kemudian usia 55 hingga 65 tahun. Dan ketiga, pasal 47 yang mengatur tentang jabatan di kementerian lembaga yang dapat diisi oleh prajurit TNI yang aktif. Karena pada prakteknya banyak prajurit TNI yang selama ini memang diperbantukan di beberapa kementerian karena keahliannya dan kebutuhannya. Ini saya contohkan di Basarnas seperti itu. Melalui revisi undang-undang TNI ini justru memberi batasan yang lebih jelas akan hal tersebut ya. Saat ini terdapat pembahasan wacana pengaturan penugasan TNI dari 10 kementerian lembaga menjadi 16, yaitu di Polkam, kemudian Kementerian Pertahanan, kemudian Dewan Pertahanan Negara, Sekretariat Negara, Intelijen, kemudian Sandi Negara, Lemhanas, SAR, kemudian Badan Narkotika Negara, BNPB, dan perbatasan tadi ya, kemudian KKP, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Badan Nasional Penanggulangan Teroris, Keamanan Laut, Bakamla, Kejaksaan Agung, dan Mahkamah Agung. Pemerintah sekali lagi menegaskan bahwa revisi Undang-Undang TNI ini tidak dimaksudkan untuk mengembalikan TNI pada di fungsi militer seperti masa lalu. Ini tegasnya seperti itu ya, jadi jangan ada kekhawatiran seperti itu. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pimpinan DPR Dasko memastikan bahwa revisi Undang-Undang TNI tidak akan membangkitkan kembali dui fungsi ABRI. Dirinya juga menyebut DPR sangat menjunjung tinggi supremasi sipil. Pimpinan DPR Dasko mengungkapkan pihaknya sudah mempertimbangkan aspirasi masyarakat yang khawatir dengan bangkitnya dui fungsi ABRI dalam revisi Undang-Undang TNI. Merespon hal tersebut, DPR bersama pemerintah memastikan kekhawatiran masyarakat tidak akan terjadi. Pasalnya, dalam melakukan pembahasan revisi Undang-Undang TNI sangat menjunjung tinggi supremasi sipil. Yang pertama, kami memonitor penolakan-penolakan di media sosial maupun media massa. Nah, untuk itulah konferensi pers itu dilaksanakan pada hari ini untuk menjelaskan. Karena penolakan-penolakan yang saya lihat di media sosial itu substansi dan masalah dari pasal-pasal yang ada itu sangat banyak yang tidak sesuai dengan yang dibahas. Nah, hari ini kami menjelaskan bahwa hanya 3 pasal dan pasal-pasal ini kalau dilihat hanya untuk penguatan internal ke dalam dan lebih kemudian memasukkan yang sudah ada ke dalam undang-undang supaya tidak ada pelanggaran undang-undang, justru itu. Nah, bahwa kemudian ada yang berkembang tentang ada dui fungsi TNI dan lain-lain, saya rasa kalau sudah lihat pasal-pasalnya sudah jelas bahwa kami juga di DPR akan menjaga supremasi sipil dan lain-lain, dan tentunya rekan-rekan dapat membaca nanti dan dapat menilai tentang apa yang kemudian direvisi. Dari Jakarta, Fahrizal Dafarizkiano, Sinpo TV melaporkan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi meminta revisi Undang-Undang TNI tidak diartikan sebagai upaya pengembalian dui fungsi ABRI. Revisi dilakukan untuk memperkuat TNI sebagai pelindung negara. Mensesnek Prasetyo Hadi membantah revisi Undang-Undang Tentara Nasional Republik Indonesia atau RUU TNI berpotensi menghidupkan dui fungsi ABRI. Prasetyo menyebut RUU TNI itu dilakukan sebagai penguatan institusi. Prasetyo meminta sejumlah pihak agar tidak membentur-benturkan revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia. Prasetyo juga berharap masyarakat untuk lebih teliti dan memahami isi rancangan daftar inventarisasi masalah yang digunakan sebagai rujukan dalam pembahasan revisi UU TNI. Jadi tolonglah untuk tidak mengeluarkan statement-statement yang seolah-olah ya, ada dikotomi, kemudian disampaikan juga di masyarakat bahwa ini akan kembali ada fungsi ABRI.
tidak begitu. Jangan itu kemudian dimaknai sebagai difungsi ABRI, tidak. Jangan mempolemikkan sesuatu yang tidak ada. Nah itu tolonglah itu dikurangi ya, energi-energi. Bagaimanapun mohon maaf, revisi Undang-Undang TNI apapun itu, TNI adalah institusi milik kita, ya, milik bangsa dan negara kita. Yang siapapun itu berkewajiban menjaga institusi TNI. Prastio menuturkan, bagaimanapun juga TNI adalah institusi milik bangsa dan negara yang harus dijaga oleh masyarakat. Diketahui, DPR dan pemerintah tengah memproses pembahasan revisi UU TNI. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir Karding memastikan seluruh pihak pemberi kerja di Arab Saudi wajib memiliki deposito gaji yang diperuntukkan bagi pekerja migran Indonesia. Adapun Karding menegaskan pihak pemberi kerja juga turut terdaftar data BUMN Ketenagakerjaan milik Arab Saudi sebelum memberi pekerjaan bagi WNI di negara tersebut. Pemerintah Indonesia akan mewajibkan pemberi kerja di Arab Saudi untuk memiliki tabungan deposito untuk memberikan gaji bulanan kepada pekerja migran Indonesia atau PMI. Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir Karding menyampaikan hal tersebut akan menjadi salah satu syarat yang dimuat dalam nota kesepahaman pemerintah Indonesia dan pemerintah Arab Saudi pasca pencabutan moratorium penempatan pekerja migran Indonesia ke Arab Saudi. Karding juga mengatakan pemberi kerja di Arab Saudi harus memiliki kredensial sah di BUMN Ketenagakerjaan Arab Saudi sesaat sebelum dinyatakan layak untuk memberi kerja. Minimal saldo yang juga dimiliki para pemberi kerja sebesar Rp1.500 atau sekitar 6,5 juta rupiah. Ya, jadi kita harus melihat pemerintah Arab Saudi ini di bawah kerajaan MBS ini tidak sama dengan sebelum moratorium. Banyak perubahan di Arab Saudi, misalnya tadi yang disampaikan oleh Ibu, satu, sekarang kita sepakat gajinya minimal 1.500. Yang kedua, ada perlindungan dalam bentuk asuransi, tenaga kerja, jiwa, dan kesehatan. Yang ketiga, ada jam kerja, jam lembur, ada tempat tinggal yang layak. Lalu mereka juga pemberi kerja ini sebelum dinyatakan layak memberi kerja itu harus terdaftar oleh BUMN tenaga kerjanya Arab Saudi. Nantinya setelah penyelesaian nota kesepahaman dengan Arab Saudi rampung, Indonesia bakal mengirim 600.000 pekerja ke Arab Saudi dengan pembagian 400.000 WNI pekerja domestik rumah tangga dan sisanya merupakan pekerja formal. Dari Jakarta, Max Azizul Hakim, Tim Liputan Sinpo TV. Pemirsa, Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan bahwa pengusaha UMKM menjadi simbol optimisme dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Hal itu disampaikan saat berdiskusi bersama 1.000 pengusaha UMKM binaan Sampurna pada acara Big Idea Forum di Jakarta. Menteri UMKM Maman Abdurrahman berdiskusi dengan 1.000 pengusaha UMKM binaan Sampurna dalam diskusi panel dengan tema mengoptimalkan UMKM, kunci pertumbuhan ekonomi Indonesia di acara The Big Idea Forum di Jakarta pada Senin 17 Maret 2025. Dalam kesempatan tersebut, Maman menyebut bahwa pengusaha UMKM sebagai simbol optimisme yang berperan dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Menurutnya, UMKM terbukti tangguh menghadapi berbagai situasi global, sehingga tugas Kementerian UMKM adalah mengamankan dan mendukung pengusaha UMKM demi pemerataan pertumbuhan ekonomi yang juga didukung oleh berbagai stakeholder. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, jangan kemana-mana, usai jeda kami akan hadir dengan sejumlah informasi lainnya, salah satunya terkait informasi IHSG anjlok, Dasko pimpin rombongan DPR ke Bursa RT Indonesia. Tetaplah bersama kami.
Pemirsa, Simpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Simpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Simpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Simpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Simpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi. Hanya di Simpo TV. Anda kembali menyaksikan Menyapa Malam, informasi kami lanjutkan. Usai indeks harga saham gabungan atau IHSG anjlok sebesar 5%, pimpinan DPR Dasko memimpin rombongan jajaran Komisi 11 dengan menyambangi Bursa Efek Indonesia pada Selasa siang. Dasko juga memastikan pihaknya bersama pemerintah akan menyelesaikan persoalan. Selain itu, dirinya juga meminta agar pasar dan masyarakat untuk tidak khawatir. Indeks harga saham gabungan atau IHSG anjlok lebih dari 6%. Imbas penurunnya ini, Bursa Efek Indonesia menutup sementara perdagangan atau suspensi beberapa waktu. Menyoroti hal tersebut, pimpinan DPR bersama jajaran Komisi 11 langsung melakukan sidak ke Bursa Efek Indonesia. Wakil Ketua DPR Dasko mengatakan pihaknya dan pemerintah akan bahu-membahu mengatasi masalah itu agar pasar kembali stabil. Dirinya pun meminta kepada pasar dan masyarakat untuk tidak terlalu khawatir dengan pembekuan perdagangan sementara. Jadi menyikapi pembekuan otomatis dari akibat koreksi dari indeks harga saham gabungan 5% yang memang otomatis dan bukan baru kali ini saja terjadi. Dan sudah pernah pada waktu COVID dan lain-lain, kami pada hari ini melakukan kunjungan untuk support dan meyakinkan kepada pasar untuk tetap tenang. Bahwa kemudian kami akan mendukung pemerintah untuk hadir dan mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu dalam tempo yang cepat-cepatnya untuk mengembalikan pasar supaya stabil. Demikian, mudah-mudahan ini dapat membantu dan menenangkan pasar. Terima kasih. Indeks harga saham gabungan anjlok pada Selasa siang tercatat per pukul 11.49 waktu Indonesia Barat. Indeks terprosok 420,97 poin atau minus 6,58% ke level 6.046. Hal ini menjadikannya indeks dengan pelemahan terdalam dibandingkan indeks lainnya di kawasan Asia. Bahkan IHSG sempat merosot lebih dari 3,4% sebelum sedikit mereda. Dari Jakarta, Farizal Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Wakil Ketua DPR Dasko menjawab pertanyaan yang mengaitkan anjloknya indeks harga saham gabungan dengan kabar mundurnya Menteri Keuangan Sri Mulyani dari Kabinet. Dasko memastikan Sri Mulyani tidak akan mundur sebagai Menteri Keuangan, sekaligus menegaskan bahwa fiskal Indonesia sangat kuat.
Anjloknya indeks harga saham gabungan kini menjadi sorotan usai turun sebesar 5% lebih. Namun, turunnya indeks harga saham gabungan ini disebut berkaitan dengan isu mundurnya Menteri Keuangan Sri Mulyani dari Kabinet Merah Putih. Wakil Ketua DPR Dasko mengatakan bahwa Sri Mulyani tidak akan mundur dari jabatannya sebagai pembantu presiden di pemerintahan. Dasko menyebut ekonomi fiskal Indonesia masih kuat meski indeks harga saham gabungan turun. Persepsi apa sebenarnya dari investor yang membuat kita ini anjlok sendirian di regional? Terima kasih. Iya, yang pertama kalau ditanya persepsi investor luar, ya, saya kurang paham ya. Tetapi kalau pertanyaannya mengenai Bu Sri Mulyani, saya pastikan bahwa Bu Sri Mulyani tidak akan mundur dan fiskal kita kuat. Demikian. Dari Jakarta, Farizal Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menyebut investasi pemerintah bisa menciptakan 8 juta lapangan pekerjaan. Prabowo juga menekankan hilirisasi dan good governance untuk kesejahteraan rakyat. Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan bahwa pemerintahannya sedang mengupayakan investasi di berbagai sektor yang diperkirakan dapat menciptakan sekitar 8 juta lapangan pekerjaan bagi masyarakat Indonesia. Pernyataan tersebut disampaikan saat peresmian pabrik pemurnian logam mulia Freeport Indonesia di Gresik pada Senin 17 Maret 2025. Dalam sambutannya, Prabowo menjelaskan bahwa ada 30 proyek yang akan dikelola pemerintah yang akan fokus pada hilirisasi dan pengolahan bahan baku. Perkiraan kita dari program investasi kita yang kita akan mulai tahun ini, kita bisa menciptakan lapangan kerja kurang lebih 8 juta lapangan kerja. Jadi kita sangat optimis, kita sangat bersyukur kita memiliki sumber daya. Sekarang menjadi tugas dan kewajiban kita untuk mengelola sumber daya tersebut dengan sebaik-baiknya. Kita melihat beberapa sektor masih sangat penting. Sektor pertanian, perikanan ini menghasilkan devisa yang sangat besar, tapi juga menciptakan lapangan kerja. Prabowo menekankan pentingnya pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan rakyat, serta perlunya penerapan good governance, transparansi, dan akuntabilitas yang baik oleh semua pihak. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menegaskan keberhasilan program cek kesehatan gratis sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Pernyataan itu disampaikan Wapres usai melakukan kunjungan ke Puskesmas Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka didampingi oleh Bupati Bogor Rudi Susmanto saat meninjau langsung pelaksanaan cek kesehatan gratis di Puskesmas Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa pagi. Selain itu, Bupati Bogor Rudi Susmanto mengatakan dirinya mendukung segala aspek dan kebijakan dari program-program pemerintah, terkhusus dalam pelayanan kesehatan gratis. Dirinya mengaku adanya inisiasi dari Presiden Prabowo Subianto menjadi bentuk penyemangat bagi warga Bogor. Rudi menekankan untuk tetap berkomitmen kepada seluruh masyarakat Bogor agar semua biaya dan pelayanan kesehatan diberikan secara gratis. Terima kasih banyak, saya Rudi Susmanto, Bupati Kabupaten Bogor. Jadi tentunya kita sangat mendukung segala kebijakan-kebijakan, program-program dari pemerintah pusat, khususnya adalah cek kesehatan gratis. Maka dengan inisiasi Presiden dan Wakil Presiden mencetuskan program cek kesehatan gratis, itu pun menjadi penyemangat buat kami. Salah satunya kami Bupati Wakil Bupati terpilih berkomitmen kepada masyarakat Kabupaten Bogor 2026 Kabupaten Bogor wajib 100% UHC. Jadi siapapun masyarakat Kabupaten Bogor berKTP Kabupaten Bogor, semua biaya dan fasilitas kesehatan diberikan gratis untuk seluruh masyarakat. Dan untuk CKG sendiri kami pun terus berupaya untuk melengkapi beberapa fasilitas kesehatan khususnya yang ada di puskesmas se-Kabupaten Bogor. Dan kami mengucapkan terima kasih juga yang sebesar-besarnya kepada Pak Prabowo Subianto, kepada Bapak Gibran Rakabuming Raka, program yang cukup sangat luar biasa, menyentuh langsung kepada masyarakat. Wapres Gibran mengatakan, kepala daerah harus memiliki peran krusial dalam memastikan layanan kesehatan berjalan optimal dari sisi infrastruktur, tenaga medis, maupun sosialisasi kepada masyarakat. Wapres menilai bahwa komitmen daerah dalam mendukung implementasi cek kesehatan gratis menjadi kunci utama agar manfaat program dapat dirasakan secara luas. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan.
Pemirsa, Komisi 3 DPR RI melakukan rapat kerja bersama Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Polri untuk membahas pembinaan dan pemeliharaan keamanan masyarakat tahun 2025. Kabaharkam Polri Komjen Pol Fadil Imran ini juga menyampaikan bahwa pihaknya terus melakukan patroli preventif untuk mewujudkan keamanan masyarakat. Komisi 3 DPR RI menggelar rapat kerja dengan Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Polri, Komjen Pol Fadil Imran, terkait dengan pelaksanaan tupoksi Baharkam Polri hingga persiapan pengamanan Hari Raya Idul Fitri tahun 2025 pada Selasa 18 Maret 2025. Rapat dipimpin langsung oleh Ketua Komisi 3 DPR RI, Habibur Rahman. Dalam rapat tersebut, Habibur Rahman juga mengatakan bahwa Kabarhankam merupakan salah satu komponen penting Polri dalam membina dan juga memelihara keamanan masyarakat. Bagaimana kita ketahui, Baharkam adalah salah satu institusi yang terpenting saat ini ya di dalam institusi Polri, ya, satu badan yang penting, terutama dalam membina dan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Ya. Nah, kita ingin mendapatkan pencerahan ya dari Pak Kabaharkam beserta jajaran ya mengenai tupoksinya selama beberapa saat belakangan ini. Sementara itu, Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Polri, Komjen Pol Fadil Imran, mengatakan bahwa Baharkam memiliki tanggung jawab dalam membina dan juga menyelenggarakan fungsi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam hal ini, Kabarhankam juga menyebut terdapat 3 poin utama yang harus dijalankan, yaitu pembinaan masyarakat untuk menciptakan situasi keamanan yang kondusif, berperan melakukan patroli preventif, serta menjaga kewilayahan air dan udara. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Perdagangan Budi Santoso melakukan peninjauan harga bahan pokok di Pasar Senen, Jakarta pada Selasa pagi. Peninjauan ini dilakukan dalam rangka memantau harga bahan pokok selama Ramadan hingga menjelang Lebaran 2025. Dalam kunjungannya, Mendak memastikan harga sejumlah bahan pokok stabil dan terjangkau bagi masyarakat. Harga minyak goreng kemasan minyak kita di Pasar Senen, Jakarta, terpantau stabil dan dijual sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah, yaitu Rp15.700 per liter. Mendak juga menyebut adanya ketidakstabilan harga cabai akibat cuaca ekstrim. Jadi kalau kita lihat yang pertama, ayam tadi ya, daging ayam tadi kan harganya Rp35.000. Ya, Rp35.000 itu harga acuannya 40, jadi harganya normal ya, di bawah harga acuan. Kemudian daging sapi juga di bawah harga acuan 140, tadi harganya 135. Kemudian beras memang medium tadi ada kenaikan sedikit ya, tetapi kan ada SPHP. SPHP kan ini untuk intervensi pasar yang harganya standar 12.500 per kilo ya, jadi bisa kita atasi untuk harganya. Kemudian tadi telur ayam 27.000 per kilo, harga acuannya kan 30.000 ya. Kemudian minyak kita tadi juga normal, harganya sesuai HET 15.700. Ya, cabai masih naik dikit ya harganya. Tadi kami komunikasi dengan petani Kediri. Di sana hari ini per kilo 83.000. Ya, karena kan kemarin sempat turun terus naik lagi ya, karena memang pasokannya ya, karena hujan dan cuaca yang kurang bagus untuk panen cabai ya, gitu ya. Cabai rawit di sini lebih dari 110-an ya. Ya, 110-an, tapi di Kediri di sentra pemasakan sudah mulai turun. Memang ini cabai ini naik turun tuh ya. Mudah-mudahan sih nanti kalau cuacanya udah bagus, hasil panennya juga bagus ya, apalagi ini sudah mendekati Lebaran. Mendak menekankan bahwa pemantauan harga serta ketersediaan bahan pokok tidak terbatas pada wilayah Jakarta, namun juga di berbagai daerah di seluruh Indonesia. Serta pemerintah memberikan kepastian kepada masyarakat kebutuhan dapat terpenuhi dengan baik selama bulan suci Ramadan dan menjelang Lebaran, sehingga mereka tidak perlu khawatir terkait harga dan ketersediaan bahan pokok. Dari Jakarta, Konita Putri, Mutia Anggaini, Simpo TV melaporkan. Usai jeda kami akan hadirkan sejumlah informasi, di antaranya rombongan mudik bareng para santri tiba di Bali. Selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami di Simpo TV.
Pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri, kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rifan. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan informasi Menyapa Malam. Kita lanjutkan. 2 pekan jelang Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah, rombongan mudik bareng ratusan santri yang selama ini menuntut ilmu di berbagai pondok pesantren di Pulau Jawa tiba di Bali melalui terminal tipe A Mengwi, Badung, Bali. Pihak pesantren memberikan kesempatan libur selama 35 hari agar para santri dapat merayakan bulan suci Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri bersama keluarga. Satu persatu bus berukuran besar memasuki area kedatangan terminal tipe A Mengwi, Badung, Bali. Bus tersebut membawa rombongan besar mudik bareng ratusan santri asal Bali yang selama ini menuntut ilmu di sejumlah pondok pesantren di Pulau Jawa. Saat tiba di area kedatangan terminal Mengwi, Badung, para santri tidak langsung diizinkan menemui keluarga. Para pendamping terlebih dahulu mendata kelengkapan barang bawaan para santri. Begitupun diizinkan menemui keluarga, raut wajah haru pun tak bisa terbendung. Para orang tua juga sangat senang menyambut kedatangan sang buah hati yang selama ini menuntut ilmu, beribadah, dan bermunajat di pondok pesantren. Kesempatan berkumpul kembali dengan keluarga saat bulan Ramadan dan merayakan Idul Fitri bersama merupakan momen yang paling membahagiakan bagi para santri dan keluarga. Apalagi ada sejumlah santri yang sudah hampir setahun tidak bisa bertemu keluarganya agar bisa fokus menempuh pendidikan di pondok pesantren. Berapa hari ini dapat libur dari pondoknya ini? 35 hari. 35 hari ya. Selama libur ini ada tugas nggak dari pondoknya? Cuman disuruh tadarusan yang ngelakuin kegiatan yang baik-baik. Nantinya selama 35 hari bersama keluarga apa aja rencana kegiatannya? Masih belum ada rencana sama sekali. Tapi senang bisa ngumpul lagi? Jadi sudah berapa lama tidak bertemu keluarga ini? Berapa ya? 9 bulan, 8 bulanan. 8 bulanan. Sudah berapa lama ini mondoknya? Sudah 4 tahun. Ada tugas-tugas enggak dari ini? Iya, ada. Apa aja, seperti apa aja? Kan dari sekolahnya belum masih dikasih bimbingan ya. Jadi masih disuruh update ibadahnya gimana, ngajinya gimana, itu masih diupdate dari sekolah. Jadi tetap ada tugas dari pondoknya ya. Akhirnya bisa berkumpul lagi dengan sangat senang sekali kita bisa berkumpul sama putra-putri kita di rumah di suasana Idul Fitri. Nanti selama di rumah rencananya kegiatan apa aja yang dilakukan bersama anak ini? Ya tetap Pak, dia melanjutkan, istilahnya bukan berlibur, dia hanya memindahkan sementara untuk kegiatan di pondok dengan kegiatan di rumah. Jadi ininya ya, kegiatan-kegiatan yang di pondok itu tetap berlanjut di rumah? Berlanjut. Seperti apa aja itu Pak? Ya kayak seperti biasanya mengaji, ya hafal-hafalan, dan juga nanti ada dalam rangka sekarang
Pemulangan ratusan santri salah satunya dari Pondok Pesantren Darussalam, Blok Agung, Tegalsari, Banyuwangi, Jawa Timur sengaja dilakukan lebih awal, tepat saat 17 Ramadan sesuai dengan ciri khas Pondok Pesantren setempat. Dari Pondok Pesantren Darussalam, Blok Agung, Tegalsari, Banyuwangi, total ada 595 santri yang pulang ke Bali. Mereka berasal dari berbagai daerah di Bali, mulai dari Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Jembrana, Buleleng, Klungkung, hingga Karangasem. Rombongan besar yang membawa 445 santri turun di Terminal Mengwi Badung, sedangkan sisanya turun di wilayah Sukasada, Buleleng, dan Kabupaten Jembrana. Mudiknya memang lebih awal seperti ini ya biasanya? Boten awal sih. Mungkin ini bisa dikatakan mudik yang akhir, karena banyak yang pondok-pondok lain itu sebelum puasa itu sudah liburan. Tapi kalau liburnya kapan? Per hari ini berarti? Iya, per hari ini sampai tanggal 21 April besok kita adakan balik ke pondok lagi. Karena santri yang mudik bareng dan keluarga penjemputan perharinya mencapai ribuan orang, pengelola Terminal Mengwi Badung Bali menyediakan area khusus penjemputan yang tidak bercampur dengan penumpang umum lainnya. Gelombang kedatangan mudik bareng para santri yang jumlahnya diprediksi mencapai ribuan orang, diperkirakan mencapai puncaknya pada pekan ini. Dari Bali, Bagus Raditya, Sinpo TV melaporkan. Bupati Cianjur Muhammad Wahyu Ferdian menegaskan komitmennya dalam penyediaan akses air bersih bagi masyarakat dengan mengalokasikan hibah dana untuk pemasangan 2.560 sambungan baru. Dan juga sasaran utama program ini adalah masyarakat yang kesulitan mengakses air bersih, khususnya di kawasan padat penduduk hingga wilayah Cidaun. Dari jumlah tersebut sebanyak 1.600 sambungan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD, sementara 490 sambungan didukung oleh Program Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Sedang memberikan pelayanan sosial bagi masyarakat Cianjur untuk sambungan rumah baru PDAM. Jadi 2025 ini kami berkomitmen untuk membuat sekitar 2.560 sambungan baru, dan itu kita hibahkan dana, jadi pasangnya gratis. Jadi masyarakat itu kita gratiskan ya sebagai komitmen sosial kita, sehingga nanti bisa mendapatkan akses air bersih. Selain itu, PDAM Tirta Mukti Cianjur turut berkontribusi dengan menyediakan 500 sambungan baru. Direktur PDAM Tirta Mukti Cianjur, Budi Karyawan, mengungkapkan bahwa pada tahun 2025, Perumdam Tirta Mukti menargetkan pemasangan 12.500 sambungan bagi penduduk Kabupaten Cianjur yang mencakup sekitar 2.500 kepala keluarga. Program ini akan tersebar di 17 kecamatan dan 11 cabang pelayanan. Pemasangan gratis ini akan terus dilaksanakan setiap tahun sesuai dengan kemampuan pemerintah daerah dan Perumdam. Khusus tahun ini sebanyak 460 sambungan gratis diperuntukkan bagi warga yang mengalami stunting. Perumdam berharap bahwa dengan adanya program ini, masyarakat dapat mengalihkan dana yang sebelumnya digunakan untuk pemasangan keperluan lain. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Terpidana kasus pembunuhan Gregorius Ronald Tanur mengaku menyesal dan meminta maaf kepada sang ibunya, Mayriska Wijaya, yang kini duduk di kursi sebagai terdakwa pada kasus dugaan suap terhadap 3 hakim dan ex-pejabat Mahkamah Agung Zaraf Richard. Dan juga selain itu, Gregorius Ronald Tanur ini menyampaikan bahwa dalam mengurus perkaranya, terdakwa Mayriska Wijaya ini membayar pengacaranya Lisa Rahmat sebesar 1 miliar dicicil dan masih menyisakan hutang 50 juta rupiah. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta Pusat pada Senin siang kembali menggelar sidang lanjutan kasus dugaan suap dalam kasus pembunuhan oleh Ronald Tanur yang bebas dari jeratan hukum yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai terpidana kasus pembunuhan pacarnya Dini Sera Afriani. Sidang yang beragendakan keterangan saksi, Jaksa Penuntut Umum atau JPU menghadirkan anak terdakwa Mayriska Wijaya, terpidana kasus pembunuhan Georgius Ronald Tanus. Dalam keterangan saksi,
Georgius Ronaltanus mengungkapkan tidak mengetahui kasus suap terhadap hakim yang menyeret ibunya yang kini menjadi terdakwa. Menurutnya, ia hanya mengetahui bahwa dalam pengurusan perkaranya, terdakwa Meriska membayar pengacaranya Risa Rahmat sebesar 1 miliar dicicil dan masih menyisakan hutang 50 juta rupiah. Ibu kandungan dari sini seperti apa? Ya hancur Pak. Apalagi masih saya katakan. Ya, gak apa-apa. Saya kepingin, ini kan berkaitan dengan apa yang saudara saksi alami, saudara saksi rasakan. Kita kepingin tahu apa yang saudara saksi rasakan, bagaimana kok bisa sampai ibu saudara saksi berada sebagai terdakwa di sini. Saya menyesal jika saya tidak pergi malam itu. Jika saya menuruti kata-kata ibu saya, mungkin tidak ada kejadian seperti ini. Dan semua tidak bisa. Sementara itu, terdakwa Meriska Wijaya yang merupakan ibu dari saksi terpidana kasus pembunuhan, Georgius Ronaltanus menegaskan sambil menangis bahwa anaknya tidak bersalah dalam kasus pembunuhan pacarnya Dini Sera Afrianti. Saya melahirkan dia, jadi saya sangat paham sifat dia. Kalau memang dia salah, Ibu, saya terdakwa hanya mengkonfirmasi keterangannya, apakah benar atau ada yang keberatan terhadap keterangannya? Iya, semuanya benar. Izin yang mulia untuk memberikan pernyataan, mungkin diizinkan untuk ibu sedikit berbicara yang mulia. Kalau memang Roman salah, dia memang pantas dihukum. Saya nggak keberatan. Tapi kalau memang dia tidak salah, dia tidak pantas dihukum. Makanya saya menghasilkan anak saya untuk tidak pernah membuat salah lagi, apalagi sampai menyuap hakim. Jelas-jelas itu nggak mungkin. Mama sudah memaafkan kamu, Roman. Mama minta kamu doa aja ya. Mama juga akan doa buat kamu. Saya perlu tekankan di sini bahwa tentang pengetahuan honor ataupun operasional, saya selalu minta persetujuan kepada Ibu Meriska, mama daripada Ronald. Yang tidak disetujui dari keluarga Ronald, yaitu Mama Retna, Mama Meriska dengan Pak Edward Tanur adalah dari ahli maupun untuk koroholiman yang 800 yang diminta oleh PH-nya Dini korban. Hanya itu saja yang mulia. Pemufakatan tersebut diduga dilakukan bersama penasehat hukum Ronald Tanur, Lisa Rahmat, untuk menyuap Hakim Ketua MA Susilo guna mempengaruhi putusan asasi kasus Ronald Tanur pada 2024. Atas perbuatannya, Zafar Richard dijerat dengan pasal 6 ayat 1, huruf A atau pasal 5 ayat 1, serta pasal 12B Junto pasal 15, Junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Dalam menghadapi masa angkutan mudik Lebaran 2025 dan guna menjaga keselamatan dan keamanan para pemudik yang hendak pulang kampung dengan tujuan Pulau Sumatera dan Jawa, petugas gabungan Dinas Perhubungan Jakarta, Badan Pengelola Transportasi Jakarta, dan Satuan Lalu Lintas Jakarta Barat menggelar uji kelayakan armada bus di Terminal Kalideres Jakarta Barat Selasa siang. Dan tak hanya memeriksa sistem pengamanan seperti fungsi rem, ban, dan alat kelengkapan keamanan berupa APAR, pintu darurat serta pemecah kaca. Petugas juga turut memeriksa kelengkapan surat-surat kendaraan dan kir. Satu persatu armada bus antar kota dan provinsi di Terminal Kalideres Jakarta Barat diuji kelayakannya oleh petugas gabungan Dinas Perhubungan Jakarta, Badan Pengelola Transportasi Jakarta, dan Satuan Lalu Lintas Jakarta Barat. Uji kelayakan armada bus yang dilakukan petugas ini dimulai dari pemeriksaan sistem pengamanan, seperti fungsi rem, ban, klakson, dan alat kelengkapan keamanan berupa APAR, pintu darurat, serta pemecah kaca. Tak hanya itu, petugas juga turut memeriksa kelengkapan surat-surat kendaraan dan surat kir yang dibawa oleh awak bus. Dari pemeriksaan uji kelayakan armada bus di Terminal Kalideres,
Hanya satu armada bus yang terpaksa harus di-stop operasinya sementara waktu oleh petugas. Lantaran didapati masa berlaku surat KIR bus yang belum diperpanjang. Dalam rangka penyelenggaraan Mudik Lebaran 2025, di Subterminal Bus Kalideres bekerjasama dengan pengujian kendaraan bermotor Kedaung Ake, kemudian Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek, Kementerian Perhubungan, kemudian Polsek Kalideres, itu melakukan pemeriksaan ramcek. Jadi kita periksa ada sistem utama dan sistem penunjang. Sistem utamanya seperti adalah roda, ya, rem, itu yang tidak boleh ada toleransi di situ. Itu kalau yang rusak harus diperbaiki, ya. Seperti ada sistem rodanya, kemudinya rusak itu harus segera diperbaiki karena akan itu menyangkut aspek keselamatan. Nah, kemudian selain itu ada sistem penunjang, ya, seperti ada dongkrak, alat pemadam kebakaran atau APAR, kemudian segitiga pengaman, itu masih bisa dilengkapi karena tidak langsung menyangkut aspek keselamatan. Sementara itu dalam menghadapi masa angkutan lebaran tahun 2025, petugas menargetkan akan melakukan uji kelayakan secara berkala tiap harinya. Selain melakukan uji kelayakan armada bus angkutan mudik lebaran 2025, sejumlah posko seperti kesehatan, pelayanan, dan pengamanan juga telah didirikan pihak Satuan Pelaksana Terminal Bus Kalideres. Dari Jakarta, Tim Liputan Simpo TV melaporkan. Pemirsa, pasca terjadinya banjir bandang di kawasan Bogor hingga Jabodetabek sejak beberapa pekan terakhir. Akibat rusaknya aliran hulu sungai Senin siang, Dirjen Gakum Kementerian Kehutanan RI kembali pasang papan pelang peringatan di beberapa villa-villa. Tak hanya itu, tempat wisata hingga resort yang berdiri di atas lahan daerah aliran sungai Cisadane, Gunung Bunder, Kecamatan Pamijahan, Bogor, Jawa Barat juga diberi pelang peringatan. Kurang lebih 16 villa, resort, dan juga tempat wisata di wilayah Gunung Salak Endah, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Senin siang dipasang papan pelang peringatan oleh bagian Satuan Tugas Penyelamatan Kawasan Hutan pada daerah aliran sungai Ditjen Gakum Kementerian Kehutanan RI. Pasca terjadinya banjir bandang rendam kawasan Puncak hingga Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi beberapa pekan kemarin yang rusak di bagian aliran hulu sungai akibat maraknya bangunan liar yang berdiri kokoh di kawasan aliran sungai, membuat Dirjen Penegakan Hukum Kementerian Hukum Kehutanan gencar pasang pelang peringatan, segel, hingga proses pembongkaran di sejumlah titik daerah aliran sungai seperti di aliran sungai Ciliwung, Bekasi, dan Cisadane setelah hasil kajian penegak hukum terbukti bahwa bangunan tersebut tak berizin. Kementerian Kehutanan melakukan giat lapangan untuk melihat lokasi-lokasi di daerah hulu das Cisadane, ya, yang terindikasi ada bangunan ataupun kegiatan-kegiatan yang diindikasikan perlu dicek kebenaran terkait dengan perizinannya. Dan pada hari ini kita melakukan pengecekan di das Cisadane yang kami sementara ini sudah mengindikasikan sekitar 16 lokasi, 16 titik yang kita akan cek di lapangan untuk kita lakukan pemasangan papan pengawasan. Tindakan pemasangan papan peringatan di kawasan wisata Gunung Salak Endah Pamijahan, Bogor ini akan terus ditindak petugas penegak hukum kementerian dan akan terus dilakukan pendalaman terkait izin kepemilikan lahan tersebut yang berdiri di atas lahan airan sungai Cisadane, Bogor. Dari Kabupaten Bogor, tim kontributor melaporkan. Pemirsa, Jakarta punya mushaf Al-Quran unik dengan ornamen khas Betawi, ditulis tangan dan penuh motif budaya. Karena handmade dan juga memiliki proses cetak yang panjang, satu mushaf Al-Quran ini harganya sekitar 1,2 juta rupiah. Di Kebonjeruk, Jakarta Barat terdapat studio yang memproduksi mushaf Al-Quran yang ditulis tangan dengan desain dan ornamen-ornamen khas Betawi di tiap lembar halamannya. Seperti tanaman yang hidup di Jakarta, topeng Betawi, gigi balang, hingga kuliner kembang goyang. Studio ini juga sudah bekerjasama dengan Pemprov DKI Jakarta sejak era Sutioso. Sementara itu untuk menulis kaligrafi ayat Al-Quran pakai handam, bentuknya seperti pensil yang bisa diserut, terbuat dari batang pohon pakis haji, terus dicelup ke tinta. Untuk proses pembuatan satu mushaf Al-Quran ini sekitar 18 bulan. Dari lembaran berukuran sangat besar, lanjut difoto dengan teknologi canggih untuk jadi bahan cetak hingga dicetak menjadi seukuran Al-Quran. Karena handmade dan melalui proses cetak yang panjang, satu mushaf Al-Quran ini harganya sekitar 1,2 juta rupiah.
Sebelum diedarkan, mushaf Al-Quran ini juga sudah melalui pengecekan oleh Kementerian Agama sebelum disebar ke masjid-masjid. Mushaf Al-Quran Betawi ini bukan hanya melestarikan budaya, melainkan juga menjadi inspirasi bagi umat Islam di Jakarta untuk tetap berkarya dengan tetap mengingat Yang Maha Kuasa. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di Menyapa Malam kali ini. Saya Tiara Dianti, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Simpo TV, News, Sport, Entertainment.